Big Easy, Big Easy, Big Easy going to the war. Victory over this country. Big Easy going to the war. Kepemimpinan. Nah, di ISO juga sama, paragraf 5 ada bicara mengenai kepemimpinan. ISO biasanya meminta kepemimpinan itu untuk top manajemen ya. Top manajemen kita di sini siapa namanya? Pak siapa? Sorry? Pak Hermanto ya. Pak Hermanto sebagai pimpinan top manajemen harus bertanggung jawab penuh terhadap persyaratan ISO, terutama IATF ini ya. Dia juga harus menetapkan kebijakan-kebijakan beliau terhadap sebagai pimpinan ya. Dia harus memastikan kebijakan dia dipahami oleh semua orang ya. Dan biasanya ISO, auditor ISO, IATF harus menginterview beliau karena konsep ISO sekarang nggak boleh lagi kepemimpinan puncak itu dipimpin atau didelegasikan kepada dulu ada namanya wakil manajemen. Konsep yang sekarang top manajemen harus tahu semua tentang terkait dengan sistem. Makanya pertama pada saat kita internal audit, beliau harus diaudit. Yang kedua, ketika customer atau siapa yang mengaudit, top manajemen harus ada dan harus menjelaskan semua kebijakan-kebijakannya. Ketika top manajemen tidak ada, biasanya external auditor itu akan memberikan nilai minus. Ya. Bahkan di beberapa perusahaan yang biasanya menggunakan konsep CSMS ya, auditor misalnya Pertamina, ketika dia mau mengaudit perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan dia, kalau top manajemen tidak ada, dia akan menjadikan itu sebagai nilai yang sangat minus, kurang ya. Jadi top manajemen harus tahu persis. Itu yang diminta ISO 9001 ya. Jadi nggak boleh lagi sekarang semua itu diatur oleh yang namanya wakil manajemen MR. Nah itu ada perubahan konsep ya di ISO ya untuk yang sekarang. Jadi beliau harus teman-teman merencanakan internal audit nanti IATF, baik ISO IATF, beliau harus diaudit oleh tim auditor internal kita. Ya, dan tentunya beliau seharusnya sudah juga mengikuti pemahaman ISO ini. Mungkin beliau udah pernah ikut sebelumnya ya. Dia memahami, terserah bagaimana dia memahami. Dia menonton YouTube channel juga terserah. Dan channel legacy atau channel ini terserah ya. Yang pasti dia harus memahami. Jadi apa kebijakan yang dia buat terkait dengan kebijakan mutu yang dia tanda tangan, dia harus jelaskan Pak. Kalau dulu MR boleh jelaskan. Nah itu ada perubahan konsep mengenai kepemimpinan di ISO yang sekarang ya. Saya bilang ISO zaman now ya. Ada perbedaan konsep mengenai kepemimpinan. Mulainya di ISO 15. Makanya kalau dulu perusahaan mensyaratkan harus dibuat ini, sekarang diganti. Top manajemen bertanggung jawab membuat membuat struktur organisasi perusahaan dan juga memastikan semua. Nah, jadi ada kata top manajemen kalau teman-teman lihat di standarnya. Di kepemimpinan sini. Ya. Oke, ya itu terkait dengan perubahan. Nah, sekarang kita masuk pada apa yang diminta oleh IATF itu sendiri. Ya, IATF menambahkan di 511 kepemimpinan dan komitmen secara umum. Nah, di sini di 511 dia diminta Jetronics harus menetapkan dan menerapkan kebijakan tanggung jawab perusahaan termasuk setidaknya terkait dengan CSR, Corporate Social Responsibility, dan juga di dalamnya ada yang namanya kebijakan peningkatan etika yang disebut sebagai whistleblower. Whistleblower ini teman-teman tahu apa yang disebut dengan whistleblower? Kalau teman-teman sering nonton yang virus-virus corona di TV, dokter yang membocorkan pertama tentang virus corona ini bisa menyebar dari manusia ke manusia kan disebut sebagai
beliau sudah meninggal kan, whistleblower kan, nah sering lihat nggak seperti itu. Artinya apa? Dia membocorkan rahasia-rahasia kepada publik, ya, bahwa terjadi penanganan yang tidak sesuai. Siapa yang dia bocorkan dalam hal ini? Negara, whistleblower untuk negara. Teman-teman pernah ikut politik-politik? Ada nggak yang kemarin tahu tentang cerita mengenai koruptor yang namanya dari Partai Demokrat, Nazarudin? Ya, dia menceritakan tentang keburukan-keburukan partainya karena dia sudah ditangkap. Nah, dia itu disebut sebagai whistleblower, ya. Jadi orang yang tadi ya. Supaya apa? Supaya Jetronics tidak membuat produk yang melanggar etika di sini. Jadi ada dua persyaratan ya. Tadi persyaratan CSR untuk corporate social responsible, sama harus juga nanti membuat sebuah ini yang terkait dengan whistleblower tadi. Contoh ya, ada yang kecurangan, baik yang membuat produk-produk yang melanggar etika atau melanggar, misalnya kita buat sabu-sabu di sini. Kan di sini kan ada bahan-bahan pembuat material sabu-sabu kan pasti ada di sini kan? Nggak ada ya? Kita ada ini nggak? Ada pakai apa namanya? Etanol ada nggak? Oh nggak ada. IPA? Nah, IPA kan itu salah satu. Ya, isopropil ini kan, alkohol kan IPA kan. Yang kedua ada pakai ini nggak? HCl, asam klorida, nggak ada ya. Untuk pembersihan wire-nya, biasanya untuk pembersihan metal itu. Ya. HCl sama H2SO4, asam sulfur nggak ada ya. Nah itu biasanya kalau ada yang pakai metal, biasanya pencuciannya. Nah material-material itu yang disebut sebagai prekursor, bisa membuat sabu-sabu. Jadi selain dia juga memproduksi wire, misalnya dia ada produksi sabu-sabu, gitu ya. Itu yang disebut sebagai whistleblower. Dia akan menceritakan keluar bahwa terjadi pelanggaran etika di perusahaan ini. Ya, memperkerjakan anak-anak di bawah umur misalnya. Ya. Nah, itu dibutuhkan whistleblower. IATF minta seperti itu. Karena apa? Banyak perusahaan yang contoh ya, yang mempekerjakan anak bawah umur ya. Dulu ada yang namanya Foxconn ya. Dia satu-satunya yang memproduksi part ke Apple ya, betul nggak Apple ya? Ada kan cerita itu kan? Rupanya mereka mempekerjakan anak-anak di bawah umur dan memberikan upah di bawah persyaratan minimum. Tiba-tiba Foxconn terbakar. Ada sinyalir itu terjadi karena di sabotase kan waktu itu. Nah akhirnya apa? Kerugian besar di Apple karena tidak bisa ada produk yang disuplai. Apple kalah bersaing dengan Samsung waktu itu kan, seperti itu kan, karena Samsung materialnya tersuplai bagus dia. Nah itu kan ada cerita seperti itu sehingga sekarang industri ketat, nggak boleh mempekerjakan di bawah anak-anak di bawah umur. Jam kerjanya juga harus dibatasi. Kemudian apalagi tidak ada pemaksaan waktu lembur, tidak ada. Nah yang seperti itu ada nggak whistleblower di sini terkait dengan pelanggaran etika seperti itu? Ya, termasuk membayar upah di bawah minimum. Ya. Termasuk ada misalnya ya kecurangan lah yang terjadi di sini ya. Jadi ini persyaratan ini ada dua ya. Pertama, kita harus ada CSR. CSR yang sudah ada kita di sini seperti apa? CSR itu kegiatan yang melibatkan social responsibility dari perusahaan. Contoh, ada kegiatan penanaman penanaman pohon-pohon. Nah, terus ada mungkin sumbangan kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar sini, ke panti-panti asuhan. Itu kan kegiatan CSR. Sudah nggak Jetronics melakukan kegiatan itu? Panti asuhan ya. Nah, seperti itu direkord Pak, untuk menunjukkan bahwa ada program CSR di sini. Itu di manualnya kita sebutkan. Kalau setahun sekali itu bisa Pak ya? Bisa, ya. Ke panti asuhan. Ya beragam lah ya CSR itu ya. Paham ya teman-teman ya?
Di sini ada union? Nggak ada ya. Kalau ada union yang bersinergi dengan perusahaan bagus ya. Itu juga salah satu contoh CSR sebenarnya. Ya. Tapi bukan union yang ya hari-hari demo seperti itu ya. Maksudnya yang bersinergi dengan perusahaan itu bagus ya. Malah diminta dalam CSR itu baiknya perusahaan dibuat union, tapi union yang mau bersinergi. Ya, kayak saya pernah kerja di satu perusahaan bagus ya. Unionnya itu benar-benar kerjasama dengan perusahaan ya. Jadi apa yang diinginkan oleh karyawan itu disampaikan kepada pimpinan perusahaan lewat union ini. Nah, itu juga bagus ya. Kalau seandainya ada itu bagian dari CSR juga, Pak. Oke ya, jadi siapa tersangka utamanya di 511 ini? Bagian SR ya? Atau bagian apa yang umum yang terkait dengan ini? SR ya? Siapa? Dengan Ibu? Ya, tolong pastiin ya. Kita ada kegiatan CSR dan juga sistem di sini bagaimana kita menimbulkan sebuah sistem yang tadi ya, kebijakan peningkatan etika seperti adanya whistleblower di sini. IATF minta seperti itulah. Ini IATF yang sebelum STS nggak ada. Ya dia minta karena tadi yang Foxconn itu bermasalah. Karena Foxconn udah nggak dipakai Apple kan? Karena yang dipakai Apple siapa? Pegatron ya. Pegatron yang kemarin buka ya di Santosa itu karena nanti Santosa akan memproduksi produknya Apple nanti. Pegatron. Oke? Sampai di sini 511 oke ya? 5112 efektivitas dan efisiensi proses. Kita di sini Pak ya, diminta manajemen puncak, top manajemen. Nah sekarang standar-standar sekarang banyak meminta manajemen puncak, top manajemen. Jadi ini nggak akan dicek ke siapa, dia akan cek dengan top manajemen. Top manajemen sudah nggak melakukan peninjauan terhadap proses realisasi produk dan mengevaluasi peningkatannya. Dari evaluasi tadi nanti sebagai input untuk manajemen review. Nah ini terkait dengan top manajemen ya. Mungkin di teman-teman yang ada di sini rata-rata nggak terlalu terkait ya, tapi sekedar tahu aja bahwa ada persyaratan bahwa diminta Pak Hermanto ya harus melakukan tinjauan proses realisasi produk dan proses dukungan ini harus dievaluasi. Nah yang dimaksud dengan proses realisasi produk, Pak di sini terkait dengan kita punya yang namanya quality planning. Atau beberapa perusahaan menyebut itu control plan. Itu adalah proses yang terkait dengan realisasi produk. Ada ya? Khusus untuk item ini. Nah, control plan ini harus ditinjau oleh beliau dan melihat di mana hal-hal yang memiliki kemungkinan untuk peningkatan. Dan hasil tinjauan dia itu dibahas dalam tinjauan manajemen. Jadi ada yang namanya teman-teman setiap tahun sekali ada yang namanya rapat tinjauan manajemen. Biasanya diikuti oleh kepala-kepala departemen dan top manajemen. Ya, di situ dia harus menceritakan tentang ini hasil tinjauannya dia. Ini siapa proses ownernya? Top manajemen. Ya, siapa yang bisa menyampaikan nanti ke top manajemen? Baru dia. Oke, sampai di sini masih bisa ya. Kemudian terkait dengan proses owner, pemilik proses. Nah, kita harus mengidentifikasi tadi proses-proses tadi yang ada di control plan dari awal material datang sampai delivery. Kemudian menyatakan siapa bertanggung jawab terhadap proses tadi. Serta memahami peranannya. Misalnya untuk pembelian, bagian purchasing. Dia tahu peranannya dan dia harus kompeten sesuai dengan yang ada di dalam proses tadi. Ini yang kemarin saya pernah tunjukkan, ada diagram input, proses output. Masih ingat nggak kemarin? Diagram yang pernah saya tunjukkan. Ada diagram seperti ini. Nanti diagram ini dari awal itu
uraikan lagi menjadi proses interaksi SIPOK ini. Ya. Contoh ya. Untuk business planning, perencanaan. Siapa ownernya tadi ya? Proses ownernya siapa? Apa input untuk prosesnya dia? Apa outputnya? Apa indikator suksesnya dia? KPI-nya dia. Semua ini contoh di satu perusahaan ya. Jadi dari awal kita bisnis proses, kemudian masuk pada kita mendapatkan peluang order, pembuatan kontrak, masuk pada first article, ya. Kemudian first article sudah jalan, kita memilih supplier untuk membeli material, baru pembelian di purchasing, baru material itu datang, gitu ya, hampir sama ya. Mungkin bisa pakai ini kali, tinggal kita rubah-rubah dikit. Ya, kalau sama ya. Setelah material datang, planner memastikan, kemudian mesin juga. Ini pemastian material, pemastian mesin-mesinnya, pemastian manusianya, personelnya, ya, supaya siap tadi kan, supaya sebelum produksi sudah dipastikan, ya, dari material, PPIC kan, planner, mesin-mesin, facility, manpowernya, kemudian ini proses produksi kita. Ini mungkin berbeda. Setelah semua siap, masuk pada produksi kita, masuk pada inspeksi kita, baru kemudian nanti pengendalian peralatan, kalibrasi terkait dengan lingkungan, kemudian delivery, ya, penagihan. Setelah kita kirim, siapa yang tagih? Udah dikirim nggak ditagih kan rugi nanti. Siapa yang tagih nih bagian penagihan? Nah, jelaskan sini siapa yang menagih, apa yang dibutuhkan untuk menagih, PO dari customer kan. Kemudian apa yang harus dihasilkan? Tagihan, invoice, ya. Apa KPI-nya? Dia harus pastikan pembayaran dari klien tepat waktu, ya, seperti itu, ya. Kemudian untuk customer setelah penagihan, siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan kepuasan pelanggan? Survei lagi ke pelanggan untuk itu, ya, sampai pada sistem ya, pengendalian dokumen, internal audit, manajemen review, sampai continual improvement. Semua ini proses penunjang. Ini namanya proses-proses penunjang yang tadi. Sampai pada penagihan tadi udah terakhir, masuk pada proses-proses penunjang. Baik dalam sistem, dokumentasi, audit, dan sebagainya. Termasuk yang saya katakan, continual improvement team ini harus ada kita. Masih ingat waktu pertemuan pertama saya katakan, IATF minta tim yang mau bekerja sama untuk menciptakan inovasi-inovasi, ya, untuk pemecahan masalah. Bukan dengan pemecahan masalah yang sudah berjalan, tetapi harus memikirkan hal-hal yang baru, inovasi. Nah, tim ini harus dirangsang supaya bisa menimbulkan inovasi. Rangsangannya harus kreatif. Kalau cuma tepuk-tepuk pundak kemarin itu kan nggak kreatif kan? Lama-lama miring juga kan Pak ya? Kebas juga Pak ya kalau wah ini gara-gara Pak Jendri ini, Jetronik kan gitu. Lama-lama kebas juga Pak kalau nah dia harus kreatif. Bagaimana membuat rangsangan yang kreatif? Nah ini harus ada tim. Kepikir nggak kita harus buat tim seperti ini? Ya tiap kita nanti. Dan bukti bahwa tim ini sudah bekerja menghasilkan tadi solusi-solusi yang inovatif. Harus ditunjukin ini. IATF minta soalnya. Paragrafnya berapa? Belum masuk. Ini saya baru jelaskan mengenai proses owner aja. Ya, tapi nanti ke depannya ada paragrafnya. Ntar lagi di kepemimpinan dia. Atau di paragraf 6 kalau nggak salah terkait dengan manpower. Ini tadi yang SIPOK itu ya? Ya, ini yang SIPOK ya. Jadi ini yang ini yang SIPOK ya. Jadi ada supplier masuk input proses di sini, coba dipindahin aja sebenarnya intinya output.
Ya SIPO kan tadi apa? Supplier, input, proses, output, customer kan. Nanti ujung-ujungnya ke customer. Ini contoh dari perusahaan lain kan? Ya ini contoh perusahaan lain yang bisa jadi acuan. Ya karena ada persyaratan ini, meminta proses owner ini. Ya jelaskan. Ini manajemen puncak juga, top manajemen. Ya diminta kepada top manajemen. Jadi top manajemen semua nih. Top manajemen mampu mengidentifikasi siapa pemilik proses. Jadi dokumen tadi sebenarnya dilahirkan oleh top manajemen, walaupun memang nanti dibantu oleh konsultan. Ketika audit IATF, konsultan nggak boleh berdiri mendampingi di sini. Ya itu larangan untuk IATF ya, konsultan tidak boleh hadir mengikuti audit dan tidak boleh di call. Kalau ISO kan kita konsultan boleh mendampingi, nggak ada larangan, tetapi IATF sangat ketat. Jadi nggak boleh lagi, semua ditanyakan ke kita nanti. Nggak boleh didampingi konsultan, konsultan tidak boleh menjawab, dan juga tidak boleh di call. Kedapatan di call kena warning nanti. Baik ke ini dan ke konsultannya juga. Kalau baik konsultan baik ke kita dan ke lembaga konsultan juga. Nah itu aturan IATF-nya ketat seperti itu Pak ya. Jadi ini top manajemen yang harus jelaskan semua. Walaupun nanti kita membantu awalnya buat ini Pak. Tolong didiskusikan, komunikasikan Pak ya. Bahwa persyaratan IATF itu beda dengan ISO 9001. ISO 9001 silakan konsultan di sini, tapi tidak boleh menjawab, cuma boleh melihat. Nanti kalau butuh konsultasi, konsultan nggak boleh jawab langsung. Kita boleh berkonsultasi dengan konsultan, baru kita menjawab ketika ada kebingungan. Itu boleh dalam ISO 9001. Tapi IATF nggak boleh. Konsultan harus tidak ada di sini dan tidak boleh di call pada saat audit IATF. Kita harus semua yang menjawab. Jadi kalau dia minta top manajemen harus mengidentifikasi. Jangan bilang oh ini dari mana data ini. Ini kami dapat dari konsultan kami, nggak boleh. Ya, itu sudah jadi temuan major itu. Parah nanti. Ada lagi? Boleh lanjut? Pelan-pelan aja gitu ya, nggak usah buru-buru ya. Yang penting kita paham ya. Tadi bisa dibuatkan sebagai perorangan. Artinya nggak harus whistleblower kan tuh nggak harus tampak. Maksudnya dibuatkan situasi yang mana menumbuhkan whistleblower itu. Artinya nggak boleh dilarang gitu. Bukan harus ditunjuk ya. Oh ini sebagai whistleblower nggak ya? Nah, kayak gitu juga ya. Tapi semua orang bisa. Bisa. Tetapi ada situasi misalnya di aturan perusahaan atau tata perusahaan disebutkan apabila ada orang yang misalnya memberikan pengawasan seperti itu untuk kebaikan perusahaan itu tidak boleh diberikan sanksi misalnya. Itu kan kalimat itu sudah bisa menunjukkan bahwa sistem di perusahaan ada whistleblower itu bisa ya. Ya kalau dalam politik boleh juga kayak begitu, terserah. Tetapi bisa juga seperti yang Bapak bilang, ada satu badan sebagai badan pengawas misalnya yang dibentuk khusus mengawasi kebijakan-kebijakan perusahaan supaya kebijakan ini tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Nah itu kita menyebutkan di beberapa perusahaan menyebutkan governing board. Ya Pak ya, jadi ada banyak cara kita membuat sistem whistleblower ini. Seperti itu. Ya, nanti anggota-anggotanya itu harus ada pengangkatan sebagai dewan pengawas tadi yang kita sebut sebagai governing board. Gitu. Kalau bahasa kewajiban atau gimana Pak dalam aturan? Ini kalau ini kan bahasa Inggrisnya shall Pak. Kita lihat bahasa Inggrisnya Pak ya. Nah ini bagus nih. Apakah kewajiban atau apa kan? Karena kan kadang-kadang kita yang memberi laporan itu kita yang bikin siapa biasanya? Anti bribery ya. Ada kebijakan anti bribery. Di sini di bahasa aslinya tadi anti bribery. Anti bribery itu tadi bisa memproduksi bukan bribery ya. Anti bribery itu yang kejahatan-kejahatan tadi bisa memproduksi narkoba, bisa juga di sini ternyata ada sarang teroris gitu. Itu harus ada yang kebijakan anti bribery itu. Ya, ini IATF ini jangan sampai industri otomotif kan dijadiin ternyata
perusahaan yang diproduksi itu untuk membuat senjata pemusnah massal rupanya. Nah itu harus ada kebijakan anti berberi ini. Oh, itu yang 3 ya, oke. Jadi kita cek dulu ya, minta 1 menit lagi untuk mengecek apakah ini merupakan keharusan ya. Jadi harus Pak, Shell ya. Cuman karena ini sudah checklist, jadi nggak ada. Kalau di sini harus ya. Jadi kalimatnya kita harus membuat CSR, termasuk di dalamnya itu ada kebijakan anti berberi. Anti berberi tadi yaitu tentang tadi ya, ada yang whistleblower itu ya untuk kebijakan bahwa dia bisa menjelaskan bahwa ternyata di sini ada sarang terorisme, membuat produksi senjata, walaupun di luar orang tahu buat kawal, padahal di sini ada buatan senjata, ya. Jadi harus ada yang anti berberi tadi atau menjelaskan bahwa kita ada pembuatan narkoba dan itu kebijakan anti berberi, ya. Baru kebijakan yang terkait dengan eskalasi etika tadi, memperkerjakan anak di bawah umur, kemudian ya di dalamnya ada kegiatan asusila misalnya, ya seperti itu. Kemudian apalagi ya seperti itu ya. Jadi dibuatkan sebuah kebijakan berupa code of conduct, tata tertib yang mana mengatur tentang etika ini. Ya Pak ya, orang SR paham lah terkait dengan etika. Misalnya saya seperti kita ya waktu di GISI dengan Pak Rudi dan Pak Jendri mau ada kerjasama, tetapi kami dijanjikan misalnya, tapi di sini nggak ada, semua profesional, ya nggak ada. Di perusahaan lain mereka ada, supplier ini harus kasih sekian, itu kan nggak ada di hukum, tetapi itu etik gitu Pak. Nah itu juga bagian dari kode etik. Nah, customer focus ini lihat aja di ISO 9001. Tadi saya sudah sedikit menyinggung ya. Customer focus itu yang dimaksud dengan customer itu nggak cuman pengguna end user kan, tetapi apa aja? Stakeholder, ada pihak regulatori, ada pihak statutory, termasuk karyawan yang ada di internal itu juga bagian dari stakeholder. Ya, jadi ini customer focus itu kita harus bisa memuaskan semua pihak tadi, nggak cuman pelanggan aja. Ya, nggak tahu kalau di Pak Jaya hanya pelanggan aja atau apa Pak? Semua Pak ya harus dipuaskan Pak ya, termasuk pemiliknya juga Pak harus bisnisnya harus lancar Pak ya. Oke. Customer focus, kebijakan penetapan ini sama juga ya, nggak ada perubahan, komunikasi juga tidak ada perubahan, yang ada penambahan di peran, roles, tanggung jawab dan wewenang. Ya, apa yang diminta oleh IATF? IATF sama ya, meminta top manajemen menunjuk personal yang bertanggung jawab dan berwenang terhadap persyaratan customer itu dipenuhi. Nah ini kemarin di ISO sudah dihilangkan MR, tetapi ini diminta IATF menunjuk satu orang yang mana dia bertugas memastikan semua persyaratan-persyaratan dari part number tadi, baik drawing, spek, apa aja persyaratan-persyaratan itu yang dari customer untuk IATF. Drawing, spek, apa lagi? Ketika kita ada meeting, finish of meeting dengan klien yang dengan Varta ini untuk membicarakan ini, itu juga merupakan spek, persyaratan yang harus diikuti. Email, ya, ada permintaan, nggak ada di spek, nggak ada di drawing, tapi Varta minta tolong kirimkan batch pertama ini dengan 200 sampel pengukuran. Ada nggak ya kayak gitu diminta? Nah itu kan nggak ada di customer, nggak ada di drawing kan? Nah harus ada satu orang yang nanti bertanggung jawab sebagai wakil dari
customer untuk memastikan bahwa persyaratannya dia dipenuhi. Ya, jadi ini bisa disebut sebagai customer representatif. Nah, itu harus ditunjuk orang siapa menjadi customer representatif. Dengan tugasnya adalah memastikan semua persyaratan tadi dipenuhi. Baik melalui email, atau kita ada meeting di sana, nanti ada notulen rapat dengan customer dan sebagainya. Jadi semua permintaan, ya, kecuali verbal. Kalau verbal itu Singkatannya apa itu? yang mana Pak? Customer representatif. Ya, jadi ada siapa nanti ditunjuk di sini ya? Singkatannya jadi CR gitu. CR boleh, ya. Kalau dulu kan MR, tapi ISO menghilangkan MR, IATF masih tetap meminta customer representatif ini. CR. Ya, bisa jabatannya sebagai CR ya, customer representatif. Dan penunjukannya dia didokumentasikan. Ada penunjukan yang jelas. Ya, baik nanti di organization chart maupun surat penugasan. Organization chart kalau nggak mau ya kan kadang kan dia nggak mau tunjukin di organisasi chart mengenai CR ini. Artinya dia harus buat dokumentasi lain, yaitu melalui dengan surat penunjukan, assignment letter, di mana tugas tanggung jawabnya harus ada. Ini harus ada dokumentasinya kan. Terus dia tidak terbatas pada tadi, tetapi dia juga sampai pada pemilihan spesial karakteristik. Jadi kalau customer tidak menentukan spesial karakteristik, dia punya kewenangan dalam menentukan internal spesial karakteristik, pemilihan spesial karakteristik, menentukan kebijakan objektif terkait dengan tindakan-tindakan. Jadi banyak sekali tugas tanggung jawabnya ini diliskan di dalam surat penunjukan tadi. Ya, jadi ini harus ada menganalisa kapasitas, ya. Kalau kita bicara kapasitas ini bicara mengenai apa? Tadi CPK ya, capacity ya. Logistic information mengenai pengiriman logistik, ya. Termasuk customer scorecard. Ya, scorecard ini KPI dari customer. Ya. Balance scorecard. Balance scorecard itu ada KPI, ada target-target yang customer minta. Misalnya dia mau, item ini saya mau CPK-nya di atas 2 customer portals, ya, customer portals. Misalnya di beberapa perusahaan ada customer punya macam database. Database itu dia ada portal yang meminta kita mengisi data-data kita, misalnya FMI udah kirim ke portal kita di sini seperti itu. Ya, ada nggak dengan Varta seperti itu? Di customer lain saya lihat ada ya. Pada Sonic ada ya. Nah, itu namanya customer portal kan Pak ya. Jadi dia memastikan portal customer yang persyaratan yang diminta di customer portal ini semuanya dipenuhi. Kan kadang dia nggak minta di spek, nggak minta di drawing, tapi dia minta dari portal itu Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Sampai di sini ada pertanyaan Pak terkait dengan apa? Roles, responsibility dan authority job desk ini. Ini job desk yang dia minta pertama untuk ini ya, customer representatif ya. Dan juga ini secara sistem, ini secara pemastian produk, ya. Jadi ada 2 tanggung jawab Pak ya. Jadi customer representatif ini tadi tanggung jawabnya untuk sistem, juga terhadap pemastian produknya itu, ya, dari desain dan sebagainya, ya. Jadi ini tanggung jawabnya 531, 532, cukup banyak customer representatif ini yang diminta oleh IATF. Apa bedanya Pak? Misalnya organisasi chart untuk yang normal dengan yang ini. Sorry, yang mana Pak? Organisasi chart ini kan perlu. Oh ya, jadi gini, di organization chart
itu biasanya mengatur tugas dan fungsi secara umum ya. Artinya gini, yang secara khusus biasanya tim auditor itu kan nggak nampak di organization chart kan. Untuk penunjukan ini itu nggak nampak di organization chart juga ya. Kemudian misalnya kita ada yang namanya komite lingkungan atau komite K3, siapa ketuanya nggak ada nampak di sini ya. Nah itu biasanya yang nggak ada di dalam organisasi chart dibuatkan sebuah penunjukan seperti ini. Karena di organisasi itu hal yang umum. Tetapi kalau Bapak bisa memastikan di organisasi chart hal-hal yang ini sudah termaktub di dalam organisasi chart, ya, tupoksinya sudah diuraikan di dalam job desk yang sesuai dengan organisasi chart, ini nggak wajib ada. Ya, yang pasti ada orang yang ditunjuk. Kan tadi kan penamaan customer representatif kan kita aja yang menyebutkannya aja kan, seperti itu. Walaupun di standar nggak menyebutkan seperti itu. Jadi misalnya dirangkap siapa, key manager atau siapa ya misalnya, ini merangkap tugas-tugas ini. Ya, ini kan tugas khusus Pak untuk industri otomotif. Kalau di organisasi chart tugas-tugas umum. Ya, makanya tadi saya katakan di dalam tim auditor itu kan ada penugasan khusus nggak masuk di dalam organisasi chart ya Pak ya. Paham Pak perbedaannya ya. Jadi ini lebih spesifik Pak. Tetapi sepanjang ini bisa dimasukkan dalam organisasi chart dan tupoksinya dijelaskan di job desk, oke, ini enggak buatkan customer representatif sendiri, enggak usah. Bisa Pak dipahami? Kalau nggak ada harus buat ya. Iya, kalau kita organisasi chart terlalu mengatur secara umum, dibuatkan yang satu orang khusus untuk customer representatif. Judulnya nanti apa? Bisa satu orang, bisa dua orang Pak ya, ini ya. Ya. Nanti judulnya. Kalau dulu di beberapa perusahaan kita judulnya dinamain customer representatif. Karena yang di ISO itu manajemen representatif. Ya, MR belum tentu dia customer representatif. Ya. Itu cuma saran penamaan aja dari kami ya. Customer representatif terhadap sistem, customer representatif terhadap produk. Nah, boleh kalau dua orang. Tapi kalau dirangkap satu orang, customer representatif aja. Misalnya seperti itu. Cocoknya nanti judulnya apa Pak? Customer representatif, misalnya kalau satu orang untuk dua tugas ini. Tapi kalau teman-teman lihat 531 ini terkait dengan sistem, 532 ini terkait dengan produk, dari perencanaan desainnya sampai development produk, ya, improvement produk ya. Kok kita bukan bahasa Inggris ya?